Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam sudut pandang digital trust ini adalah, yang pertama adalah tentang kebocoran data pribadi. Yang kedua adalah ancaman cyber. Terus yang kedua adalah kaitannya dengan pengelolaan data yang kurang transparan. Nah, yang keempat paling penting adalah jangan sering error. Bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan hal ini tidak terjadi? MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Faktanya, 85% penduduk Indonesia masih skeptis terhadap keamanan data pribadi mereka dalam sistem pemerintahan digital Indonesia. Berita ini ataupun survei ini tentu saja tidak bisa ditanggapi dengan sederhana, ya. Apalagi program pemerintah kita tentang pemerintahan digital dan sebagainya harus jalan karena masuk ke dalam PSN, ya program strategis nasional, nggak main-main itu. Tapi 85% itu angka yang banyak loh. Artinya apa? Warga negara kita itu masih ragu atau memiliki ketakutan bahwa data pribadi mereka akan disalahgunakan atau bocor kepada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab pada saat saya menggunakan ataupun saat kita menggunakan sistem pemerintahan digital dari pemerintah. Ini nggak main-main, harus segera disikapi dengan sangat baik, secara bijaksana, dan harus mendapatkan penyelesaian secara holistik dan komprehensif. Kita akan bahas kasus digital trust di Indonesia yang mencapai 85% skeptis warganya terhadap pengamanan data pribadi oleh pemerintah. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam sudut pandang digital trust ini adalah, yang tadi saya bilang adalah 85% adalah, yang pertama adalah tentang kebocoran data pribadi. Tantangannya nih, bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan hal ini tidak terjadi. Yang kedua adalah ancaman cyber. Ancaman cyber ini bagaimana lumpuhnya sebuah sistem, kemudian confidentiality, integrity, dan availability, itu yang menjadi tantangan berikutnya. Terus yang kedua adalah kaitannya dengan pengelolaan data yang kurang transparan. Ya, pengelolaan data yang kurang transparan. Jadi sebetulnya data kita itu dipakai di mana ya, dan sebagainya. Nah, yang keempat paling penting adalah jangan sering error, gitu ya. Kita sering menemukan bahwa sebuah aplikasi yang di-launching ke publik itu harusnya sudah melewati masa-masa testing ya, sudah melewati masa-masa uji tes beberapa aspek. Jadi jangan terburu-buru untuk bisa di-launching. Fase-fase checking terhadap unit test, sistem test, UAT itu harus dilaksanakan. Ya, ibarat kata jangan modelnya meluncing barang yang setengah jadilah kepada masyarakat. Nah, ini memberikan sebuah tantangan-tantangan besar buat pemerintah kita untuk segera menyelesaikannya. 85%, ya cobalah turunkan jadi 60, 50, 30, ya mungkin sampai ke nilai-nilai yang dianggaplah kecil ya. 85% itu gede banget loh. Dan 4 tantangan itu, siapa yang bertanggung jawab? Apakah mau di-split ke Gaftech, atau ke BSSN, ataupun kemana, ya silakan saja pemerintah lakukan koordinasi dan kolaborasi di sistem kelembagaan yang ada. Kalau kita melihat beberapa case ya yang terjadi ya, kita melihat pada sistem pemerintahan yang ada tentang kejadian kebocoran data BPJS Kesehatan yang terjadi pada tahun 2021 yang lalu, di mana kita bisa melihat data-data warga kita, 279 juta data BPJS kita itu tersedia di forum-forum online ya. Tentu hal ini akan sangat menurunkan kepercayaan dari masyarakat ya, di mana data kita ternyata bisa berada di online dan berpotensi untuk bisa disalahgunakan oleh semua pihak gitu ya. Dan sekali lagi pemerintah tidak begitu transparan terhadap penyelesaian dari case ini. Bagaimana mitigasinya, bagaimana rasa bertanggung jawabnya pemerintah kepada masyarakat terkait kebocoran ini. Ya, budaya menyalahkan, budaya mencari kambing hitam, ya masih terjadilah di negeri ini. Mungkin ya, kita bisa menyarankan beberapa solusi yang bisa didapat untuk tidak terjadi pengulangan case di
BPJS Kesehatan ini, ya, semisal kita menggunakan yang namanya AI untuk threat detection, ya, di mana kalau ada suatu hal-hal yang anomali terkait dengan sebuah sistem, maka otomatis kita akan memberikan warning kepada sistem itu. Kemudian yang kedua adalah sistem itu harus menerapkan yang namanya zero trust arsitektur, ya, di mana setiap person, pengguna ataupun sistem harus melewati model verifikasi untuk dapat mendapat akses tersebut. Dan yang paling penting, yang nomor 3 adalah adanya tata kelola IT itu sendiri. Ya, banyak sekali framework yang bisa dipakai untuk tata kelola, ya, karena saya yakin ya, kalau kita belajar dari semua kasus yang kita dengar, apa sih namanya korupsi lah, itu dari timah, kemudian apa namanya minyak yang kemarin Pertamina, korelasinya kan selalu ke tata kelola. Maka kejadian kebocoran data itu akan sangat juga tergantung dari tata kelola IT-nya. Kalau tata kelola IT-nya tidak bagus, ya, tidak menerapkan tata kelola yang baik, IT governance yang baik, maka otomatis peluang untuk terjadi kebocoran-kebocoran tadi juga akan sangat bisa ditemui. Transformasikan IT perusahaan Anda dengan COVID 2019 Framework. Pelajari best practice tata kelola IT dari expert, cara melakukan optimalisasi IT, manajemen risiko, dan compliance dengan pengalaman pelatihan terbaik. Daftar sekarang dan dapatkan langkah pasti menuju IT Excellence. Kuota terbatas. Case kedua yang bisa kita ambil, masalah IKTP. Ya, IKTP ini sebetulnya harapan besar, ya. Saya tidak bicara politik, ya. Saya tidak bicara hal-hal yang nggak nyambung ke digital, ya. Cuman harapan besar dari IKTP kan tentunya bagaimana negeri ini memiliki identitas digital. Ya, saya tidak bicara tentang digital ID loh. Karena identitas digital dan digital ID dua hal yang berbeda. Kita baru bicara, sudah pernah kita bahas tentang KTP yang ada di dompet sama KTP yang ada di handphone, ya, dalam sifat elektronik, ya. Digital ID itu beda lagi gitu. Nah, IKTP ini kan juga tidak optimal dalam penyelenggaraan prosesnya. Masih kita temui yang namanya data redundant, ya, kita masih mendapatkan data redundant, KTP kita masih sama di sana. Itu masih terjadi, ya, sehingga bisa jadi saran kita untuk solusi di IKTP adalah bagaimana kita juga menerapkan AI untuk rekonsiliasi, ya, untuk melakukan proses rekonsiliasi terhadap data-data yang ada. Dan yang pasti di banyak negara, ya, kalau kita mau melihat Estonia dan sebagainya, blockchain sudah harus masif digunakan untuk tidak membuat terjadinya redundansi data di sistem-sistem yang kita miliki. Dan kembali, pasti tata kelola IT-nya. Nah, artinya kita bisa bicara bahwa setiap case yang terjadi terkait dengan IT saat ini akan sangat terkorelasi dengan seberapa baik tata kelola IT diterapkan di pengelola sistem tersebut, pemilik sistem tersebut, ya, entah itu BPJS dan sebagainya. Ya. Dan masalah manusia saya pikir tidak perlu dibahas, ya, karena semua aspeknya akan ada di manusia. Itu kembali, ya, kepada kompetensi, literasi, pemahaman, ya, mental, itu udah menjadi hal yang pokok, ya. Kita bicara di aspek teknologi terlebih dahulu, walaupun aspek people akan selalu menjadi urutan nomor 1 dalam membangun itu semua. Tetapi jangan lupa tata kelolanya juga harus diterapkan. Transformasikan IT perusahaan Anda dengan COVID 2019 Framework. Pelajari best practice tata kelola IT dari expert, cara melakukan optimalisasi IT, manajemen risiko, dan compliance dengan pengalaman pelatihan terbaik. Daftar sekarang dan dapatkan langkah pasti menuju IT Excellence. Kuota terbatas. Dengan semua kasus yang tadi kita sampaikan, kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa tanpa adanya digital trust, maka saya yakin bahwa transformasi digital di pemerintahan Indonesia tidak akan mungkin berjalan dengan efektif. Ya. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa data mereka akan aman, data mereka akan dilindungi. Ya. Itu harus diyakinkan
sekali oleh pemerintah kita kepada masyarakatnya bahwa semua ini akan berjalan dengan transparan. Maka saya yakin setiap penyelenggara sistem pemerintahan digital harus menerapkan yang namanya tata kelola IT dengan baik dan diimplementasikan juga dengan teknologi AI di dalamnya. Dua kombinasi itu akan memberikan atau membangun digital trust dari masyarakat kepada pemerintah, sehingga kita akan bisa mewujudkan pemerintah digital seperti harapan Pak Presiden dan mendukung bagaimana program strategis nasional kaitannya dengan layanan digital pemerintah terpadu dapat terwujud dalam tempo yang secepat-cepatnya. MIK Podcast menuju Indonesia Digital.